Pertama, tepung ini ada sekitar 3 campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat hati dimanapun kalian berada. Semoga diberi kelancaran, kesehatan, dan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kali ini updateannya merapat kembali ke ternak sapi, terutama yang akan saya sepil kali ini kembali di perawatan. Seperti apa untuk selengkapnya disimak terus. Kali ini juga saya sepil perkembangan kelas bakalan. Ini di bagian depan saya, yang dulu awalnya nggak segini, yang tentunya untuk sekarang perkembangannya sangat istimewa. Selain istimewa, dengan prospek posturnya sekarang juga semakin gemoy, montok, mantul. Sedangkan sebaliknya kalau untuk kelas doronya ataupun betinanya ini ya lumayan berkembang untuk kualitas posturnya. Coba kita sepil ke bagian belakang kandang ya teman-teman. Saya perlihatkan untuk perkembangannya ini. Untuk perkembangannya semakin hari semakin tambah bulan, semakin tambah gagah, tambah berisi. Kemudian ya juga tambah mantul. Ini seperti ini untuk speknya. Warnanya yang dulu awalnya agak merah kecoklatan, sekarang putih kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Ini masuknya ke simental limusin. Ini masuknya ke limusin. Mantul loh bolong. Prospeknya tulangan kakinya mantul besar-besar. Sebaliknya kalau yang calon indukannya ini sudah mulai hampir setara untuk tingginya. Ya masih besar yang ini, tapi sudah kelihatan nanti ini calon indukan jumbo. Long bodinya itu panjang, tinggi. Prospek dari bodi bokong ini bisa saya sepil ini. Untuk perawatannya sendiri ya seperti biasanya, perawatan untuk ternak sapi untuk kelas pemula agar cepat minta IB maupun agar cepat untung dari materi breeding. Ya caranya kita cari kelas bakalan bagus, cari cetakan bagus untuk menghasilkan peranakan yang istimewa. Kalau untuk di bagian depan saya ini carinya itu dari bakalan, mungkin mau di-IB-kan ke alami ataupun IB buatan. Tapi kebanyakan kalau untuk daerah sini itu mengandalkan IB buatan kawin suntik bolo. Dari mantri-mantri biasanya menggunakan kawin suntik yang mempunyai kualitas kawinannya bagus. Bisa request pengen yang jenis seperti saat ini Belgia Blue ataupun limusin yang gimana, bisa tergantung dari kualitas ini calon cetakannya nanti kedepannya bisa bagus, baik atau gimana. Kalau pengennya itu cepat untung, teman-teman bisa cari kelas doro ataupun babonan mana 1 kali 2 kali ataupun kondisi hamil. Itu paling cepat menunggu kelipatan keuntungan. Sedangkan seperti ini menunggunya lama, cuma perkembangannya lebih tertata rapi ataupun lebih mengerti karena kita bibitnya dari pedetan maupun dari bakalan muda. Ini bulan lalu itu kan usianya masih sekitar 5 bulan 6 bulan. Kalau sekarang ya paling masih di bawah 10 bulanan. Belum waktunya IB. Belum minta IB karena ini masih kelihatan masih muda, belum minta IB. Ini pengennya sih dijadikan cetakan warna hitam
Ya seperti itu, warna yang bagus, Belgian itu dengan prospek calon bakalannya kan seperti ini. Bodinya mantul ya. Hitamnya ya nggak mulus banget, tapi ada corak putih di bagian perutnya ini seperti ini betina. Kalau yang jantan seperti ini itu tahap pembesaran, penggemukan pembesaran ataupun materi pedaging untuk kelas pedaging teman-teman. Untuk caranya untuk kelas pedaging itu metodenya di komboran. Kalau pengen cepat untung ya di komborannya dimaksimalkan. Komboran yang sering diterapkan yang bisa menghasilkan ini ya teman-teman, bisa menghasilkan prospek badan sapi itu cepat mengembang. Pertama, cepat berbobot, kualitas badan yang prospek pengen lehernya itu mengembang lagi, berisi, gembelnya mantul seperti ini, kemudian badannya mantul, bokongnya juga semok. Saya perlihatkan saja untuk resep pakannya biar teman-teman bisa meniru untuk tahap pembesaran maupun tahap untuk sapi pedaging, sapi potong penggemukan lah untuk intinya. Langsung aja tak sepil, ya perlihatkan. Berupa tepung teman-teman, untuk pakan yang pertama ataupun bahan yang pertama. Tepung ini ada sekitar 3 campuran ataupun 3 sak dijadikan satu dengan harga mulai 120, 150 sama hampir 200.000, atau lebih tepatnya kali ini memanfaatkan dari konsentrat fermentasi campuran bahan-bahan terpilih ya, ada semua yang terutama itu manfaatnya bisa bikin kenyang, bikin gemuk, mengembangkan, berbobot, mempercepat, terutama ini teman-teman. Ini dicampur menjadi satu supaya dari bahan yang harganya 120 bisa dikombinasikan di harganya 150 ataupun dicampur supaya kualitasnya itu lebih bagus untuk diberikan ke ternak. Untuk biayanya itu ini pemberian pakannya sore hari bisa, pagi hari juga bisa. Pakan pertama ini mengandalkan dari konsentrat menggemukan maupun pertumbuhan dan berat badan BB ini. Yang pertama mengandalkan konsentrat fermentasi. Ini tak tutup ini. Lanjut yang kedua, ini juga berupa tepung teman-teman. Tepungnya lebih sedikit berbeda warnanya. Ini tanpa ada campuran, cuma tepungnya satu bahan saja, mengandalkan dari limbah kulit padi atau lebih tepatnya tidak padi. Ini bisa bikin kenyang juga, memadatkan kualitas posturnya, mengilapkan ataupun bikin postur badan sapi itu kalau kita lihat lebih mengkilap, lebih kelihatan mantul seperti yang tadi ya teman-teman. Ini seperti ini. Kualitasnya ya cukup lumayan pas, enggak begitu kasar, enggak begitu halus. Untuk biayanya biasanya itu per kilo, kalau beli per kilo, eceran per kilo ya 2.500, bahkan lebih. Karungannya seperti ini lebih kalau untuk harganya, sekitar karungannya ini ya untuk per karung ini ya sekitar 100 kurang gitu aja, karena ya harganya seperti itu. Bisa lebih 2,5, bisa kurang. Ini dari bahan yang kedua, ini mengandalkan dari kabel. Ini dikombinasikan dengan pakan konsentrat fermentasi bagus, ataupun dikombinasikan dengan pakan yang berikutnya. Ini saya sepil juga. Di kandang tadi mengandalkan 3 bahan.
Oke, lanjut ini loh. Pakan yang ketiga ini mengandalkan dari limbah, tapi mempunyai kandungan gizinya ini sangat melimpah. Kualitasnya lembek, non fermentasi. Kalau difermentasi tahannya bisa 1 bulan, bahkan 1 tahun lebih, 2 tahun juga bisa mencapai. Ini dari ini kedelai ataupun ampas tahu ini. Bisa teman-teman gunakan ampas gamblong, ampas ketik, ampas singkong itu juga bisa. Kalau enggak punya ampas tahu yang melimpah untuk jadikan pakan harian, ini bagus ini bro, disukai. Biaya kalau untuk seperti ini di sini sekitar 10.000. Tapi kalau di kota ya ada yang 50-an ribu satu karung, nggak begitu full tapi ya cukup ekonomis, tergantung stok di pakan tokonya masih full atau enggak. Biasanya kalau masih full ya tergantung situasi suasana juga, harganya bisa gonta-ganti nih bro. Untuk cara penyimpanan non fermentasi ini juga saya sepil ya, digantung menggunakan tali itu supaya tahan lama ya, selang waktu sekitar 1 hari sampai berapa ya, 3 harian. 3 harian kalau non fermentasi itu ya caranya. Ataupun teman-teman kasih pemberat, dipres lah, intinya dipres supaya kualitas airnya itu berkurang ataupun hilang lah, keluar dari karungnya, dan tahannya biar bisa lama. Tapi untuk kali ini baunya ini agak ini sudah mulai tidak ini, karena ya mungkin kemarin ini masaknya kemarin ataupun penyimpanannya di sana juga kurang pas, jadinya kualitasnya seperti ini. Tapi ini masih bisa diberikan teman-teman, masih bisa. Selain bisa diberikan ke ternak sapi, domba, kerbau maupun kambing, ini bisa dijadikan makanan juga. Ini saya sepil ya, itu bisa dijadikan tepenjes, enak banget teman-teman kalau menggunakan. Kalau bisa, kalau yang sudah terbiasa membuat tempe ataupun limbah dari ampas tahu jadikan tepenjes, mantul boy. Bahannya itu ada 3 tadi ya. Yang pertama ini saya ulangi lagi, fermentasi konsentrat, bekatul, sama yang saya sepil terakhir ini dari ampas tahu. Teman-teman bisa kombinasi dari 3 bahan tadi, ataupun kalau nggak ada ya paling yang sering teman-teman terapkan yang pengen harga standaran tapi hasilnya maksimal. Kalau untuk kelas sapi maupun kelas-kelas pembesaran pemula ya ampas tahu dimana-mana sudah ada. Kemudian sama bekatul aja, karena untuk kualitas bekatul harganya kan mulai 1.500, 2.500 sampai 3.000-an. Itu termasuk ekonomis. Kalau untuk kelas konsentrat kan harganya itu belinya ya per karung itu. Kalau yang saya sepil tadi kan ada 3 campuran. Campuran yang pertama harganya 120, campuran yang kedua harganya 150, dan yang ketiga hampir 200 ataupun 190. Itu dicampur menjadi satu supaya ya itu biar lebih maksimal hasilnya aja. Ya sudah terbukti dari prospek kelas jantannya tadi, semakin mantul, semakin dia berisi juga, prospeknya juga semakin tertata. Berkat menerapkan 3 bahan ini, teman-teman bisa coba. Aturan pemberian bebas. Kalau untuk pemula bisa teman-teman atur 1 hari 2 kali ataupun 1 kali. Kalau di kandang sini itu pemberiannya 1 kali, tapi stok porsinya lebih banyak ataupun lebih banyak dibanding pemberian 2 kali ya teman-teman, karena lebih full biar hasilnya juga full. Seperti itu aja teman-teman untuk sekilas updatean sepilan di resep pakan, kemudian di perkembangan dari sapi-sapi di kandang sederhana sudah saya sepil juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.